Berarti nggak ada Anissa ya? Belum masuk kali ya. Oke, lanjut. Ibu lanjut ke Chelsea, Rahma, Dani. Chelsea ada? Nggak ada juga. Oke. Kata Chelsea di grup kayaknya dia belum di ACC, Bu. Kenapa? Kata dia belum di ACC. Belum di ACC? Ini nggak pakai admit. Semuanya boleh masuk itu aja. Kalau Ibu nggak pakai admit, nggak pakai sistem admit, tapi allow all participant who wants join. Jadi membiarkan saja partisipan yang ingin masuk secara langsung. Nggak mengefektifkan apa admitnya, karena Ibu memang capek kalau ngadmit satu-satu gitu ya. Itu join kok, itu dia tuh Chelsea. Koneksinya berarti. Chelsea, Rahma, Dani. Iya, Nanti dulu ya, tadi belum dengar ya. Oke. Fadilah Fitri Azara. ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fitria Zahra. Saya berasal dari sekolah asal saya yaitu SMA Negeri 3 Padang. Saya tinggal di Jalan Ampang nomor 4. Hobi kalau mau ditambahin juga boleh. Hobi saya membaca. Husna Safitrina Syution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Syafitri Nasution, berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Padang Cirimpuan. Alamat saya Padang Cirimpuan, Sumatera Utara. Hobi saya membaca. Banyak yang punya hobi membaca. Chelsea, silakan. Balik lagi ke Chelsea. Perkenalkan, nama saya Chelsea Rahmadani, asal sekolah dari SMA 7 Padang, tinggal di Padang Sarai. Padang Sare di mana tuh? Dekat kantor antara perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padangnya, Bu. Anissa Rahmawati udah ada? Belum. Oke, lanjut. Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah, asal sekolah SMA Negeri 2 Pasaman, alamat Pasaman Barat, hobi membaca. Ibu sambil minum ya. Kalian juga boleh sambil minum. Oke, Ibu lanjut. Latifah ya. Mahdesi Sukma. Mahdesi Sukma ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdesi Sukma, asal sekolah dari SMA 1 Gunung Tuleh, alamat dari Pasaman Barat. Lanjut. Nadia Jannatul Khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jannatul Khairah, asal sekolah SMA Negeri 11 Padang, alamat Bungus. Di mana? Di Bungus, Bu. Bungus. Hobi nggak ada hobi. Nanda Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra, asal sekolah yaitu SMAN 1 Tujuh Koto Sungai Sari, alamat Sungai Sari, Padang Pariaman. Padang Pariaman juga ada Sungai Sari ya? Ini mah Sungai Sapiah ya, beda ya? Beda. Ya. Oke. Nurnita Khairun Nisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnita Khairun Nisa Putri dari MAN 1 Pekanbaru. Saya tinggal di Jalan Bukit Barisan, Pekanbaru, Riau. Hobinya nonton film. Oke, nonton. Juga hobinya nonton film.
Septiani Rahma Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Rahma Putri, asal sekolah SMA Negeri 15 Padang, alamat Lubuk Begalung, Padang. Tiara Resti Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Resti Herman, biasa dipanggil Tiara. Berasal dari SMA Negeri 4 Padang, tinggal di Kayaknya Tiara lagi ini, networknya bandwidth slow. Oke, kita lanjut. Yani Rostavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Rostavia, asal dari SMA Negeri 1 Mande, tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Jawa Barat berarti. Sekarang di Jawa Barat, Yani. Ya, Bu. Cianjur, Jawa Barat. Bandung. Di Cianjur, Bu, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Ya. Aku milih di Padang. Waktu UPI. Mau di Padang, Bu. Soalnya ada keluarga juga di sana. Oh, ada juga keluarga di sini. Ya. Udah pernah ke Padang ya nih sebelumnya. Ini di Cianjur berarti sekarang. Ya, udah pernah ke Padang, Bu. Sekarang Yani masih di Cianjur. Oh iya, masih di Cianjur. Itu ke bawah nggak logat Sundanya? Ibu cuma 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Awal-awal ke sini tuh ikut-ikutan. Tapi lama-lama udah di Padang lagi, udah biasa lagi. Tapi pas kuliah di UPI-nya, karena keseringan keterusan ngomong sama dosennya, sama temen-temennya yang juga satu kosan ke bawah logat Sunda, akhirnya pas pulang ke Padang juga ke bawah-bawah. Tapi lama-lama di Padang udah hilang lagi kayak gitu. Tapi kadang-kadang suka keceplosan juga sekali-sekali. Kayak gitu kita biasanya. Kalau lama-lama di Medan mungkin kita juga jadi jadi poras atau apa gimana. Tapi kalau lama-lama di Padang nanti Yani jadi pemarah nggak? Kalau orang Padang gimana sih? Marah-marah suka nggak sih? Kalau orang Padang. Kalau orang Padang kan jadi keras ya. Kalau orang Bandung kan lebih ke mendayu-dayu. Nah, nanti Yani lama-lama di Padang nanti pulang ke Bandung jadi suka marah-marah. Tapi nggak juga sih. Oke. Aditya Dwi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dwi Putra, asal sekolah SMA Negeri 2 Bungo, Kabupaten Muara Bungo, tinggal di Muara Bungo, Jambi. Jambi. Afif Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ar-Rahman dari SMA Negeri 4 Padang, alamat Kampung Baru, Lubek. Lubek, berarti Padang ya. Bentar ya, Ibu ada telepon sebentar ya. Lanjut berikutnya ke Aisyah Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aisyah Agustin, asal sekolah SMA Negeri 2 Sijunjung, asal Kabupaten Sijunjung. Hobi saya menulis, mendengarkan musik, dan menari. Oke, hobi menari. Mendengarkan musik dan menulis. Hobinya menyenangkan. Di sini hujan. Kalau Ibu pakai headset gini, kedengaran nggak di situ jelas? Dengar, Bu. Kedengaran, Bu. Tadi yang sesi sebelumnya pas hujan lebat kayak gini, Ibu nggak pakai headset, ternyata pada nggak dengar, tapi pada diem. Kemudian selanjutnya Amira Sabita Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sabita Muslim dari SMA Darul Iman Islamic Boarding School. Sekarang tinggal di pesisir selatan. Anita Ramadhani. Ada? Belum ada? Nggak ada ya? Azizah. Ada Anita. Kita ada. Ya, silakan Anita. Tapi Kenapa? suara Anita nggak kedengeran. Oh, unmute kali. Udah, oh ya, itu udah di mute ya, tapi nggak kedengeran. Berarti internet. Oh iya, itu ada. Saya lihat Ibu. Oke, Azizah Jihan Hanifah. Azizah ada? Ada Azizah? Ada juga. Oke. Lanjut, Dinda Pertiwi Busman. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Silakan Dinda. Siap. Perkenalkan, Bu, nama saya Dinda Pertiwi Busman. Saya tinggal di Padang. Padang. Dina Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aulia, asalnya dari SMA Negeri 20 Batam. Batam. Lanjut Kariza MS. MZ? MS apa MZ? MZ ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariza MZ, berasal dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi, tinggal di Yampeangke Agam. Agam. Oke. Muhammad Akil Jawad. Muhammad Akil Jawad, silakan. Ada Muhammad Akil Jawad? Nggak ada ya. Kita lanjut. Nabila Andriani. Ada, Bu. Silakan Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Andriani dari SMA N1 Yampeangke, asal Yampeangke Agam. Lanjut Fitri Handayani. Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani, biasa dipanggil Fitri, lulusan dari SMA Negeri 1 Setiung, saya dari Dharmasraya. Saya itu lewat rumah Ibu tuh. Lewat, tahu Bu Sarai nggak? Enggak, Bu. Biasanya ngelewatin di Jalan Lintas Sumatera itu. Oke, kemudian Rahma Yuni. Ada, Bu. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Rahma Yuni, biasa dipanggil Yuni, alumni dari MAN 2 Kota Parangpanjang, asal dari Agam. Riza Hartika Suri. Perkenalkan, nama saya Riza Hartika Suri, berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Saya membaca. Dan menonton. Sadrina Zatil Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sadrina Zatil Isma, alumni MAN 2 Kota Payakumbuh, alamat di Payakumbuh. Oke, Payakumbuh ya. Oke. Lanjut. Cindy Mailani. Perkenalkan, nama saya Cindy Mailani dari SMA Negeri 1 Padang, alamat di Kuranji, Bypass. Oke, Kuranji. Oh, Kuranji mah dekat sama Ibu. Kuranji ya. Tri Fadilah Putri. Ya, silakan Tri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Fadilah Putri, asal sekolah dari MAN 1 Kota Padang. Oke, MAN 1 Kota Padang. Yasin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Abdullah, lulusan dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi, tinggal di Padang Panjang. Dari Padang Panjang. Oke, lanjut. Anissa Umul Khairi. Hadir, Bu. Perkenalkan, nama saya Anissa Umul Khairi dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, asal dari Ampe-Angke Agam. Oke. Vanessa Nabila. Hadir. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nabila. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dan tinggal di Kota Bengkulu. Terima kasih. Afifah Quraini. Hadir, Bu. Perkenalkan, nama saya Hafifah Quraini, alumni SMA N1 Negeri Payakumbuh, tinggal di Payakumbuh, hobi nulis. Hafifah itu kalau di kita apa artinya? Kalau disambungin Hafifah Quraini itu namanya apa artinya? Kalau Mama bilang Hafifah Quraini artinya penghafal Al-Quran. Kalau Hafifah dalam bahasa Arab, Ifah kurang tahu, tapi kalau Quraini itu artinya 2 bola mata. Al-Quran ini pernah dengar penghafal Al-Quran kan artinya ya ada di itu kan diimplementasikan, dikasih apa doa itu ya dari orang tua, berarti harus diwujudkan. Ifah Nurfitria. Perkenalkan, nama saya Ifah Nurfitria, alumni MAN 2 Kota Padang Panjang, asal Kota Jambi. Bentar Ibu lagi ada. Oke. Lanjut ya. Melinda Hadisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Hadisti, alumni SMA Negeri 6 Merangin, asal Bangko, Provinsi Jambi. Oke. Enggak ke Unja? Mau yang di UNP, Bu. Oh, ya di UNP. Nabila Zafirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zafira. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Padang. Saya tinggal di Kota Padang. Riantika Ananda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantika Ananda Putri, sekolah asal SMA Negeri 6 Padang, asal Kota Padang. Salsa Bila Demastri. Ada Salsa Bila? Ada?
Berarti yang nggak ada itu Ibu panggil ada, Bu. Oh, ada. Silakan Salsa. Lagi kemana tadi malam? Perkenalkan, nama saya Salsabila Detmastri, biasa dipanggil Caca atau Salsa. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Lubuk Alung. Tinggal di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Ibu panggil lagi tadi yang nggak ada, siapa tahu jaringannya. Anissa Rahmawati. Ada, Bu. Oh, ada. Tadi kemana Anissa? Di sini lagi hujan gemuruh, Bu. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, alumni dari SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Saya tinggal di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kemudian Azizah Jihan Hanifah. Ada Azizah Jihan Hanifah? Nggak ada? Ya, memang nggak ada ya. Lanjut Muhammad Akil Jawad. Masuk? Nggak juga. Oke, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan kontrak perkuliahan, kemudian ada siapa? Pendra. Ibu belum kepanggil ya? Belum, Bu. Emang nggak ada namanya Pendra? Nomor berapa di absen? Belum dia. Pendra. Panjangnya siapa? Nama panjangnya? Pendrayanto. Memang tidak ada di sini di absennya. Kita ada 38 kan? Nomor berapa Pendra biasanya? Nggak tahu, ada kesalahan mungkin, Bu. Sudah 2 kali absennya nggak ada, Bu. Oh, berarti di kuliah lain juga nggak ada absennya? Enggak, Bu. Nah, itu harus lapor ke Prodi, Pendra. Ke Kaprodinya, ke Pak Farid, coba lapor ya nanti ya. Ya. Soalnya di Ibu juga nggak ada, Pendra. Di absennya Ibu print dari portal. Ya, nanti Kalau KRS Pendra tuh dia lokal D, Bu. Tapi kalau daftar nama absen itu dia ada di lokal B. Anak B tadi bilang. Oh, itu harus dilaporkan segera ke Prodi. Bagaimana tuh nanti apanya? Penilaiannya kan nanti kan ternyata Pendra kuliah di sini, ternyata absennya di sana. Nah, terus nanti dosen yang mengajar di sana kirainnya Pendra tidak kuliah, padahal kuliah dengan Ibu, tapi daftar namanya di lokal lain. Nah, itu harus segera diurus supaya tidak dianggap absen. Oke, Pendra? Berarti sesinya yang mana dipastikan lagi untuk ngambil mata kuliah? Berarti diapakan? Oke, sekarang Ibu akan share dulu kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati selama 1 semester ya. Seperti biasa sih Ibu, dengan sama juga dengan dosen yang lainnya ya, mengapakan kontrak perkuliahan, kemudian ada lesson plan atau RPS nanti, kemudian ada kesepakatan apa yang harus kita sepakati dalam pertemuan ini. Ini bisa dilihat, bisa kelihatan. Udah, Bu. Oke. Ini kontrak kuliahnya adalah mahasiswa wajib, tapi ini untuk pembelajaran langsung kemarin ya, cuma mungkin bisa kita adaptasi beberapa gitu ya. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka minimal 80% dari total pertemuan. Nah, kalau kita 16 berarti itu 14 harus masuk. Kalau Ibu misalnya Zoom, berarti harus masuk Zoom. Kalau misalnya belajar mandiri di e-learning, yang mute masih di-unmute dulu ya. Nanti kalau udah Ibu berikan kesempatan untuk menjawab atau bertanya, itu boleh di-unmute lagi. Nah, 80% itu harus hadir, baik di Zoom maupun nanti kalau kuliah secara e-learning ya. Di e-learning Ibu sudah share lengkap, ada videonya, ada modulnya gitu kan? Udah lihat e-learningnya?
Udah, Bu. Udah lengkap itu, komplit, bisa belajar mandiri. Kemudian ada absen, udah diambil absen di e-learning, itu pertemuan 1 sampai 16 di menu attendance. Udah, Bu. Udah, oke, mantap. Nah, Udah, berarti Bu. harus hadir 80 menit, itu 80%. Itu kalau ada Zoom meeting, nah kalian masuk di Zoom meeting. Kalau misalnya Ibu lagi ada keperluan dan itu bisa self learning, itu bisa di Zoom meeting, di e-learning dilakukan, udah lengkap. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus berpakaian rapi, memakai sepatu. Nah, ini nggak bisa nih under control ini kalau di Zoom atau di apa ya, nggak bisa Ibu mengontrolnya, entah pakai baju piyama, entah pakai baju kaos ya. Ini mah pembelajaran langsung. Kemudian mahasiswa yang terlambat masuk ruangan 15 menit setelah kuliah dimulai tidak diperkenalkan masuk. Ini bisa nih dikontrol nih untuk Zoom meeting kan ya. Tapi Ibu nantilah admit, berarti ya admit setelah 15 menit tidak di-admit lagi gitu ya, tidak diambil lagi kehadirannya. Tapi Ibu ini sih allow all participant to join in this Zoom meeting sih Ibu tadinya, nggak settingnya soalnya capek admit satu persatu. Kemudian yang keempat, mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Nah, itu Ibu sudah preteli tugasnya di e-learning, kalian bisa lihat modulnya, kemudian ada soal-soal di modul itu, silakan dijawab, kemudian ada menu submit tugasnya, ya. Kemudian dosen akan bertanggung jawab atas fasilitas enggak, belum ada. Keluar ruangan enggak juga. Menyampaikan silabus dan kontrak perkuliahan, ya, di sini akan disampaikan silabus dan kontrak perkuliahan. Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan silabus, ya, kita akan ikut materi dan rujukan materi di silabus. Kemudian dosen mengisi daftar hadir perkuliahan dan memeriksa kehadiran. Ibu akan ngecek kehadirannya nanti di menu attendance itu sembari absen yang di manual ini, nanti dicocokin. Kemudian dosen memberi tugas terstruktur. Ya betul, Ibu sudah berikan tugas terstruktur, mahasiswa bisa kerjakan. Nah, ada pertanyaan dengan ini, dengan kontrak ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sepakat ya. Oke. Sekarang kita ke lesson plan atau RPS. Ibu udah share juga itu RPS di e-learning-nya, sudah baca? Ada yang sudah membaca atau membuka? Paling tidak sudah tahu gambarannya apa yang akan dipelajari selama 1 semester ini. Ada yang sudah buka lesson plan-nya atau RPS-nya? Nah, ini tuh materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Yang pertama itu adalah menguasai pengertian logika matematika, proposisi, dan operasi pada proposisi. Itu kalian bisa lihat di e-learning-nya, download, silakan, kemudian belajar mandiri juga boleh. Kan udah ada materi-materinya di sini ya. Yang kedua, menguasai konsep tabel kebenaran biasa dan tabel kebenaran singkat. Kemudian yang ketiga, menguasai konsep tautologi, kontradiksi, kontingensi, converse, inverse, dan kontrapositif. Yang keempat, menguasai pengertian argumen, inferensi, induksi, inferensi, deduksi, dan pembuktian validitas argumen. Kemudian yang kelima, menguasai konsep validitas argumen dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan dan aturan penukaran. Kemudian yang keenam, menguasai konsep pembuktian validitas argumen dengan aturan pembuktian kondisional dan tautologi. Kemudian menggunakan konsep pembuktian validitas argumen berkuantor. Kemudian yang kedelapan, menguasai konsep pembuktian induksi matematika. Yang kesembilan, kita ujian mid semester. Kemudian yang ke-10, menguasai konsep pengertian himpunan, menguasai cara menuliskan himpunan dan jenis-jenis himpunan. Kemudian 11, menguasai konsep operasi gabungan, irisan, selisih, komplement, dan sifat-sifat operasi himpunan. Yang ke-12, menguasai konsep pengertian fungsi satu-satu, fungsi pada, dan fungsi korespondensi satu-satu. Yang ke-13, menguasai konsep fungsi inverse, inverse fungsi, dan formulanya serta komposisi fungsi. Yang ke-14, menguasai konsep hasil kali himpunan,
fungsi sebagai himpunan pasangan terurut dan dapat menggambarkan grafik fungsi. Yang ke-15, menguasai konsep pengertian fungsi relasi refleksif, simetris, transitif, dan ekuivalen, serta relasi inverse. Yang ke-16, menguasai tentang dualitas aljabar, himpunan ekuivalen, himpunan countable, dan himpunan denumerable. Nah, itu adalah materi atau topik-topik secara garis besar yang akan kita bahas dalam satu semester atau 16 meeting ke depan ya. Nah, kemudian ini ada persentasenya, UTS-nya 30%, UAS-nya 30%, tugasnya 30%, dan lain-lain seperti kehadirannya 10%. Ya. Biasanya ibu sistemnya pertemuan 1 sampai ini enggak hujan lagi seperti ini. Pertemuan 1 sampai pertemuan 9 itu ibu yang presentasikan. Nah, pertemuan 11 sampai pertemuan 16 itu biasanya mahasiswa yang presentasi. Jadi nanti dibagi dalam beberapa kelompok yang mulai dari himpunan itu ya. Nah, nanti mahasiswa akan mempresentasikan di dalam kelompoknya, itu bikin PPT-nya sama bikin laporannya. Itu. Nanti itu akan dijadikan sebagai penilaian tugas. Mulai dari jenis-jenis himpunan ke bawah lah itu fungsi. Nah, sampai membuktikan argumen berkuantor itu biasanya ibu yang handle dengan metode diskusi, tanya jawab, sharing, dan sebagainya gitu ya. Project based learning dan sebagainya. Ada pertanyaan dulu tentang kontrak, tentang silabus dan materi yang akan kita pelajari, kemudian penilaian untuk satu semester. Ada pertanyaan? Dapat silent class ibu tiga-tiganya. Tadi pagi silent class, ibu ngantuk. Pagi-pagi jam 7 ditanya diem gitu ya, ibu ngantuk-ngantuk sampai jam 10. Jam 13.20 dapat lokal juga diem, ditanya diem juga, ibu tambah ngantuk tidur karena itu. Nah, sekarang ibu udah sesi ketiga, capek ternyata kelasnya juga silent class juga. Ya, kalau bisa apa namanya itu lebih lebih atraktif atau gimana itu namanya. Jadi kita nggak bosen gitu ya, karena kan ini kalau Zoom meeting itu ya, mata sakit dibikinnya. Tapi kalau mahasiswa itu berapa kali sehari untuk mengikuti Zoom meeting dengan dosen? Untuk hari ini udah berapa kali nih? Determin berapa nih? Ini yang ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Ya, termin pertama tadi apa mata kuliahnya? Kalkulus. Dengan Pak Sadam. Pakai Zoom juga? Iya, Bu. Iya. Terus yang kedua? Geometri bidang dan ruang. Dengan Bu Mirna. Bu juga. Iya, Bu. Nah, ini termin ketiga. Habis ini ada lagi nggak? Enggak ada, alhamdulillah. Terakhir, Bu. Nah, itu. Capek nggak matanya? Lumayan, Bu. Tapi kan sebelumnya ya, ibu kan Mau tidur, Bu. tapi sakit juga matanya. Lelah nggak? Berasa ada Ngantuk. Itu, apalagi kalau 4 termen sehari ya. Tapi ini hari Rabu 4, Bu. Ya. Inilah perjuangan kita, semoga berlalu lah ya. Bisa Ada pertanyaan? Masalah tentang tugas itu gimana ya, Bu? Maksudnya tuh pengiriman atau kampung kumpulnya gitu, Bu. Pembuatannya itu di mana gitu. Nanti di akhir akan Ibu share bentuk dari tugasnya. Ibu akan buka modulnya di sini. Tapi untuk submit tugasnya itu udah Ibu sediakan linknya di e-learning. Kan habis modul, habis itu video pembelajaran, ya. Habis itu ada link submit tugas. Ada lihat? Udah buka? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Ada, Bu. nanti dibikin tugasnya boleh di Word, boleh diketik, boleh tulis tangan, kemudian difoto, kemudian diupload pada menu submit tugas yang di e-learning itu. Itu videonya Ibu ada yang misalnya keganggu jaringan yang nggak bisa ke YouTube, silahkan nonton di Ebenit. Itu bisa, itu gratis nggak ya kalau nontonnya yang video?
Tapi kalau ada yang kuota gratis atau apa ya, tolong tontonnya ke YouTube ya. Kemudian tolong YouTube-nya di-subscribe ya. Nanti kalau ada Ibu upload video, bantu ya. Iya, Bu. Udah Dan subscribe. di-share ke teman-temannya kalau ada yang butuh juga. Ibu ini ada hobi yang terpendam ini. Hobi sebagai YouTuber. Pak Sadam juga kayaknya ya? Iya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Pada sejak pembelajaran online learning ini pada ngelirik YouTube sih, sebenarnya kan media ya, media untuk nge-share video pembelajaran. Bu, boleh kalian share tuh, nanti jadi sedekah jahiriyah gitu kan. Kita masih ditonton sama orang untuk memperoleh ilmu, walaupun kita nggak ini lagi, tapi pahalanya tetap ngalir. Itu juga teman-teman semua bisa mempergunakan media itu untuk share ilmu. Misalnya kalau apalagi di online learning ini ya, kalau misalnya tahu cara yang jago IT misalnya, cara apa gitu, cara buat video, cara bikin aja channel YouTube-nya. Nanti di-share di-share di YouTube videonya. Nanti kalau orang nonton dan dimanfaatkan orang lain itu, kalau misalnya kan kalau untuk monet itu udah ada yang pada punya channel YouTube nggak? Tapi, Bu. Ada? Enggak, Bu. Ada yang dimonetisasi? Ngasal, woy. Monet itu berapa? 4.000 jam tayang ya, sama 1.000 subscriber kalau nggak salah ini. Itu nanti di monet. Bisa dipasangin iklan, nah nanti ada bisa dapat penghasilan dari situ. Ya, itu sedikit sekilas tentang YouTube. Kemudian sekarang kita akan coba membahas kegiatan belajarnya atau modulnya. Modul ini juga sudah Ibu share di e-learning. Kegiatan pembelajaran 1 tentang pengertian pernyataan posisi dan nilai kebenaran. Sekarang Ibu tanya dulu. Hari ini hujan. Nggak usah langsung ke sini ya. Ibu mau tanya dulu. Ngambil mata kuliah dasar-dasar matematika itu gunanya apa sih? Kira-kira dari materi yang Ibu sebutkan tadi itu. Kira apa yang bisa kita dapatkan atau kalian dapatkan ketika setelah selesai mata kuliah ini? Penarikan kesimpulan, Bu. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang bagaimana? Dari dua pernyataan. Dua pernyataan. Ya, Bu. Penarikan kesimpulan yang benar kan? Ya, Bu. Yang benar dari dua pernyataan. Dari dua pernyataan. Kita bisa melihat kebenaran dari sebuah pernyataan, kesalahan dari sebuah pernyataan, valid atau tidaknya sebuah pernyataan. Itu kira-kira akan mengasah pola berpikir apa di kita? Logika. Logis gitu ya. Kita akan menjadi orang yang lebih logis dalam berpikir. Nah, itu. Kalau orang matematika tuh kalau setiap pernyataan itu ditelaah. Bukan kita kurang kerjaan, tapi memang itu kerjaan kita. Ditelaah apakah ini logis, apakah ini tidak logis, apakah ini valid, apakah ini bisa diterima akal sehat atau tidak bisa diterima akal sehat, harus begitu semuanya. Jadi ketika kita sudah memilih jurusan matematika, maka akan banyak sekali mata kuliah yang dapat merangsang cara berpikir kita, mulai dari kekritisan, mulai dari kelogisan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, anak matematika tuh harus logis cara berpikirnya, nggak boleh kemakan waktu juga. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan. Ibu tanya. Apakah kamu sudah makan? Itu pernyataan atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan. Hari ini hujan. Pernyataan, Bu. Iya, pernyataan, Bu. Pernyataan, Bu. 2 tambah 5, 9. Sama dengan 9. Pernyataan. Pernyataan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada pernyataan. Jumlahan. Pernyataan. Pernyataan, Bu. Pernyataan yang salah. Iya, pernyataan ada yang bilang bukan. Oke. Kemudian kerjakan tugas itu.
Perintah. Perintah. Perintah, Bu. Pernyataan atau Pernyataan perintah, Bu. Pernyataan Bukan, Bu. perintah. ada Bukan. pernyataan perintah pilihannya, pernyataan atau bukan pernyataan? Bukan, Ya, bukan, iya, bukan. pernyataan. 3X tambah 5 sama dengan 9. Tidak. Pernyataan. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Kemudian tidak pernyataan. Oke. Pernyataan. Tanya dulu. Yang pertama, kenapa pernyataan? Hari ini hujan. Karena bisa dijawab, Karena bisa dijawab apa bisa kira-kira benar dijawab? atau salahnya. Benar atau salah? Itu salah apa benar hari ini hujan? Salah. Benar, Bu. Memang hari hujan, gitu ya? Iya. Kemudian 3 tambah 5 sama dengan 9. Itu pernyataan tadi atau bukan? Ada yang jawab pernyataan, ada yang jawab bukan pernyataan. Yang jawab bukan pernyataan. Siapa tadi? Kenapa bukan pernyataan? Tidak. Ibu tanya kebalikannya lah. Yang menjawab pernyataan tadi siapa? Saya, Bu. Kenapa itu pernyataan 3 tambah 5 sama dengan 9? Karena pernyataan itu salah. Oke. Pernyataan tapi nilainya salah. Iya, Bu. Ya, Bu, dapat ditentukan, Bu. Benar, itu pernyataan tapi nilainya salah. Oke. Bacalah buku itu. Tadi tidak pernyataan jawabannya. 3X tambah 5 sama dengan 9 itu pernyataan apa bukan? Pernyataan. Kenapa salah? Bukan pernyataan, Bu. Bukan, Bu. Ditentukan 3X tambah 5 sama dengan 9 itu benar apa salah? Kan harus disubstitusi dulu nilai X-nya. Kalau nggak ada nilai Iya, Bu. itu benar apa salah kan? Pernyataan. Nah, coba kita telah di sini ya. Pernyataan itu berbeda dengan kalimat biasa. Tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Perhatikan kalimat berikut. Kota Padang dilanda banjir. Ali mengikuti perkuliahan Paulus. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. 3 tambah 4 adalah 8. 7 adalah bilangan genap. Nah, PK, Q dan R merupakan kalimat yang bernilai benar. Sedangkan S dan T merupakan kalimat yang bernilai salah. Nah, itu adalah pernyataan. Jadi coba simpulkan, apa itu pernyataan? Yang benar-benar terjadi. Kalimat Yang bisa dinyatakan benar dan salah atau salah. Iya, bisa ditentukan kebenaran. Berarti yang nyata. Menyatakan benar atau salah. Itu kalau di modul itu hanya sebatas segini ya. Benar atau salah satu pernyataan dinamakan nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu dilambangkan dengan seperti ini. Jika benar biasanya B, jika salah ditulisnya S. Nah, di buku lain itu Ibu biasanya pakai yang itu walaupun lama, tapi nanti Ibu akan cari referensi. Internet lagi bermasalah sih. Nanti akan Ibu share di itunya, di e-learning-nya. Nih, contoh pernyataan. Semua kelelawar adalah hewan menyusui. Benar nggak? Benar. Benar, Bu. Benar. Kelelawar hewan menyusui ya, mamalia ya? Iya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. 5 kali 12 adalah 90. Itu pernyataan ya? Iya, Bu. Semua Pernyataan salah. manusia adalah fana. Itu salah atau benar 5 kali 12 adalah 90? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Semua, tapi pernyataan. Ya, Semua pernyataan. manusia adalah fana. Semua manusia adalah fana. Pernyataan atau bukan? Pernyataan. Bukan, Bu. Pernyataan. Bukan lagi. Kan itu bisa ditentukan. Fana itu lawannya apa? Nyata. Kan? Semua manusia adalah fana itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Pernyataan yang Salah. Pernyataan yang salah. Salah. Benar. Salah, Pak. Karena saya nyata, Bu. Nggak ngerti bahasanya ya. Semua manusia adalah fana. Artinya nggak kekal, kita mah bakal meninggal. Benar. Pernyataan yang benar. Bu. Benar itu, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Fana kan ya?
Astagfirullahaladzim. Manusia adalah fana itu artinya adalah maksud yang benar. Kita nggak kekal. Kalau Masya Allah. manusia adalah kekal, Astagfirullahaladzim. ada maksud yang kekal, nah itu Berdosa. perbedaan yang Allahu salah. Akbar. Kan? Nah, kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Benar, pernyataan yang benar. Kemudian contoh yang bukan pernyataan. Pandaikah dia? Bukan. Pertanyaan, bertanya itu kan? Bertanya. Kan? Salinlah Ya, Bu. bacaan ini. Bukan. Kalimat perintah. Perintah, Bu. 3x kurang 4 sama dengan 5x tambah 14. Nah, itu yang Ibu bilang tadi, kalimat terbuka. Bukan. 3 cos x tambah Pernyataan. x kurang 9 sama dengan 0. X bilangan real, itu bukan pernyataan. Nah, bisa dilihat di banyak-banyak contoh-contoh untuk memahami arti dari pernyataan. Bisa paham? Sampai di sini membedakan mana yang pernyataan. Kalau yang masih ragu-ragu, lihatlah gitu, searching di internet, contoh pernyataan, contoh yang bukan pernyataan, kalimat terbuka itu pasti banyak referensinya yang kalian temukan. Oke, terus kita lanjut ke operasi-operasi pada pernyataan. Lagi azan ya, kita diam dulu sebentar. Iya, Bu. Mana azan kan? Udah selesai. Oke, lanjut ke operasi-operasi pada proposisi. Yang udah baca, siapa yang mau komentar? Ada berapa, gimana operasi-operasi pada proposisi? Coba, siapa yang pengen mengajukan inisiatif to explain to us? Ada yang mau nyoba? Udah nonton video belum? Udah baca modul? Udah, Bu. Video itu bagi mahasiswa yang lebih visual dibandingkan dengan bukan ya, kalau mendengar tuh audio ya. Audio kalau melihat visual. Nah, itu Ibu combine bagi yang males baca, ya udah nonton video gitu ya. Tapi biasa lebih menerangkan gitu. Gimana? Ada yang mau komentar atau explain something? Sesuatu? Belum ya? Oke, di situ kan ada dua ya. Ada operasi apa aja di situ? Unar dan binar. Unar dan binar. Kalau unar itu apa maksudnya? Negasi atau lawan lingkaran. Negasi atau lawan lingkaran. Kalau unar itu artinya operasi yang bisa dilakukan hanya pada satu pernyataan aja bisa gitu. Tapi kalau yang biner harus ada dua pernyataan baru bisa dioperasikan. Nah, kalau unar itu biasa satu pernyataan aja, kayak satu pernyataan itu bisa dinegasikan. Makanya salah satu contoh bentuk operasi pada pernyataan itu adalah negasi. Gitu kan? Nah, negasi itu artinya apa? Ingkaran dari sebuah pernyataan, ya kan? Ditandai dengan kata-katanya apa? Bukan, tidak gitu ya. Misalnya negasi dari saya tinggi apa? Saya tidak tinggi. Saya tidak tinggi. Nggak ada yang jawab, saya pendek ya? Oke. Saya pendek. Saya pendek. Benar itu negasinya? Salah. Bukan, tapi saya tidak tinggi. Saya lapar apa negasinya? Saya tidak lapar. Saya tidak lapar. Saya tidak lapar. Bukan. Karena saya lapar.
kalau kalian bilang saya kenyang, itu tidak termasuk semuanya dong. Kalau saya tidak lapar, bisa jadi semuanya. Ya, nah itu misalnya apa lagi? Saya duduk, apa negasinya? Saya tidak duduk. Tidak duduk. Saya tidak duduk. Saya berdiri ya, kan boleh aja. Saya tidak duduk itu bisa jadi saya tidur, bisa jadi saya lari, bisa jadi saya guling-guling kan, bisa jadi seperti kan. Nah, kalau ada yang jawab saya berdiri, nah itu bukan semua lingkarannya, bukan negasinya. Saya memakai baju putih, apa negasinya? Dia tidak memakai baju. Memakai baju Bukan putih. saya memakai baju hitam kan? Saya baju biru. Bukan juga, bisa jadi, tapi bukan. Bisa jadi dia memakai baju biru, bisa jadi dia memakai baju ungu. Yang penting negasinya itu saya tidak memakai baju putih, gitu ya. Jadi jangan ada yang salah-salah lagi untuk ukuran itu. Nah, kemudian ada operasi biner. Ada berapa macam operasi biner pada pernyataan? 4. Apa aja itu? Konjungsi, disjungsi, implikasi, implikasi. Oke. Apa itu operasi konjungsi? Tandanya gimana kalau konjungsi? Dia menggunakan kata dan. Ya, apa tandanya? Kalau simbolnya? Penghubung dan. Itu balik, Bu. Saya terbalik. Gini ya. Kalau dan gini. Ya, kalau konjungsi kata-katanya penghubungnya dan. Bagaimana nilai kebenarannya? Kan ada 2 pernyataan. Beberapa. Bernilai benar. Ada 2 pernyataan nih. Kalau kita konjungsikan, misalnya pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka hasil konjungsinya benar apa salah? Nah. Benar. Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Kalau kita konjungsikan nilainya benar apa salah? Salah. Salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, nilai konjungsinya benar apa salah? Salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, nilai konjungsinya benar apa salah? Benar. Apa? Jadi bagaimana konjungsi itu? Apabila ada saja salah satu yang bernilai salah, maka nilainya salah. nilainya salah. Ibu coba realisasikan dalam kehidupan nyata. Misalnya Afif. Afif pengen punya istri yang cantik dan pintar. Dan ini ya, Afif pengen punya istri yang cantik dan pintar. Amin. Nah, misalnya Aisyah cantik dan Aisyah pintar. Ini nilai kebenarannya gimana? Masuk nggak jadi istrinya? Kategori jadi istrinya? Misalnya. Masuk. Karena dia mau dan ya. Dua-duanya harus. Kalau misalnya Aisyah tidak cantik dan Aisyah pintar, itu masuk nggak? Benar apa? Tidak. Karena dia mau dua-duanya terpenuhi. Harus bernilai benar kedua-duanya. Itu ya, untuk mengingat kalian bisa mengingat nilai kebenaran itu seperti apa. Itu nggak masuk, salah. Nah, misalnya Aisyah cantik dan Aisyah tidak pintar. Oh, Afif, kalau dia minta dan tadi. Tidak. Tidak. Salah juga nilai kebenarannya. Apalagi Aisyah tidak cantik dan Aisyah tidak pintar. Nah, itu bakal salah lagi. Berarti kalau disimpulkan dengan sebuah kata atau kalimat, kapan nilai kebenaran dari sebuah konjungsi itu bernilai benar dan kapan dia akan bernilai salah? Ketika konjungsinya bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Bernilai salah jika salah satu atau keduanya bernilai salah. Iya, benar. Ya, dia akan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar, dia akan bernilai salah jika salah satunya salah dan dua-duanya salah. Pokoknya ada yang bernilai salah. Ya, coba dengarkan kalimat itu ya. Pernyataan yang pertama, 2 tambah 3 sama dengan 5. Pernyataan kedua, 7 tambah 9 sama dengan 12.
Siapa yang mau coba konjungsinya? Coba tulis konjungsinya. Oh, Apa bentuk konjungsinya? Kan itu 2 pernyataan tadi Ibu disebutkan tuh. berapa tadi? Berapa? Lagi soalnya, Bu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Sama. Pernyataan yang kedua, 7 tambah 9 sama dengan 13. Coba buat konjungsinya seperti apa? Kan tinggal dihubungkan dengan kata-kata, Dan. Gimana cara kita mengkonjungsikannya? Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan Benar. dan 7 Dan, tambah 9 buat dulu sama kalimatnya, dengan 13 Dan. salah. Salah. Pernyataan kedua pernyataan salah. Sama dengan 19 dengan Pernyataannya benar atau salah? salah. Pernyataan yang pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai Salah. salah. Maka nilai konjungsinya salah. Salah. 1 adalah bilangan prima. 1 adalah bilangan ganjil. Coba buat konjungsinya. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Sehingga konjungsinya salah. Konjungsinya salah. Salah. 1 adalah bilangan prima dan 1 adalah bilangan ganjil. Ya. Oke. Lanjut ke disjungsi. Gimana simbol dari disjungsi? Atau huruf V. Atau huruf V. Ya, kalau konjungsi kan gini, kalau disjungsi kayak huruf V. Nah, itu bagaimana nilai kebenarannya? Pernyataan 1 benar, Salah satunya jika salah satu pernyataannya benar. Oh iya, salah satunya benar, maka dia bernilai benar. Kalau dia salah dua-duanya, maka bernilai salah. Salah. Misalnya Nadia lah. Nadia pengen punya suaminya di antara tampan atau kaya. Kan enggak dan ya. Kalau Nadia bilang dan berarti harus dua-duanya kan baru bernilai benar. Kalau dia cuma atau misalnya Salah satu. Iya, Afif tampan dan Afif kaya atau Afif kaya itu benar nggak? Masuk nggak? Oke. Benar, Bu. Kalau Afif tampan atau Afif tidak kaya? Benar, Bu. Benar. Atau salah satu aja. Ya kan. Benar, yang kedua salah, itu ya nggak masalah. Gitu. Boleh aja, karena dia bukan dan. Yang ketiga misalnya Afif tidak tampan atau Afif kaya, itu boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika Afif tidak tampan atau Afif tidak kaya. Iya, salah. itu ketika kaya itu artinya udah nggak tampan, udah nggak kaya gitu kan. Berarti di salah satunya aja benar, dia benar. Coba dengarkan kalimat ini. Hari ini hujan atau besok adalah hari Jumat. Coba buat konjungsinya dulu. Buat pernyataan konjungsinya. Bagaimana membuatnya tuh? P-nya hari ini hujan, Q-nya besok hari Jumat. Berarti P-nya benar. Coba buat kalimat. Bagaimana cara P-nya benar. mendisjungsikannya dulu. Buat pernyataan disjungsinya apa? Hari ini hujan atau hari Jumat. besok hari Jumat. Itu bentuk operasi dari konjungsinya ya. Sekarang nilai kebenarannya. Hari ini hujan benar apa salah? Benar. Besok hari Jumat benar apa salah? Salah. Konjungsinya benar apa salah? Konjungsinya benar. Konjungsinya benar. Konjungsinya benar. Karena salah satu aja yang bernilai benar udah benar itu
harus kalian ingat karena itu akan dipakai untuk selanjutnya. Nah, coba telaah lagi yang implikasi bagaimana cara membuat kalimatnya, yang diimplikasi bagaimana cara membuat kalimatnya. Dia ditandai dengan jika maka, yang satu lagi jika dan hanya jika. Itu kan ada di tugas tuh. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada benar. Nah, ini harus diisi. Ini yang ditanya sama teman tadi. Ini bagian ini diisi, boleh kalian buat dalam bentuk Word, pindahin lagi tabelnya ke Word, kemudian di-upload di bagian tugas. Ini kayak gini tuh. Ini juga nih. Negasi dari pernyataan berikut, Jakarta Ibu Kota Republik Indonesia, apa negasinya? Jakarta Bukan Republik Indonesia. Pindahin, copy, kalian copy yang ini aja tuh, ke Word, kemudian isi bagian yang kosongnya. Kemudian pindah ke B lagi, operasi binar. Nah, ini kan kosong nih kotaknya. Nah, kalian isi, pindahkan. Ini disjungsi juga, isi kotak-kotak yang kosongnya, pindahkan. Ini juga tuh. Kalian buat nilai kebenarannya. Jika sebuah pernyataan benar, P benar, Q-nya salah. Bagaimana dengan implikasinya? Bagaimana dengan implikasinya? Silahkan pelajari di e-learning dan kemudian ini yang terakhir kerjakan bagian ini dan diupload ke e-learning. Itu videonya sudah bisa dilihat ya. Sama aja dengan Ibu ngomong ini dengan video yang ada di sana tuh bahkan lebih detail karena Ibu membuatnya dalam bentuk PPT. Jadi silahkan ditonton. Itu kalau nggak mau kesedot pulsanya, itu bisa di e-learning itu diputar langsung karena Ibu sudah copy bandit. Ya, tapi kalau yang ada apa namanya itu pulsa gratis atau apa itu silahkan ke YouTube-nya. Di situ juga Ibu salinkan tautan URL untuk ke YouTube-nya langsung. Ya. Oke, silakan ditonton, dikerjakan latihannya, baca referensi-referensi lainnya. Nah, itu untuk pertemuan pertama itu cukup sampai di situ. Pengertian pernyataan, bisa membedakan mana yang kalimat terbuka, mana yang pernyataan, mana yang bukan pernyataan. Kemudian bisa menentukan nilai kebenaran dari operasi-operasi dua pernyataan, mulai dari negasi, gitu ya, mampu menyatakan apa dari negasi dari sebuah pernyataan. Kemudian bagaimana nilai kebenaran dari sebuah konjungsi, disjungsi. Nah, implikasi dan diimplikasi silahkan pelajari dengan sendirinya dan buat latihannya untuk lebih memahaminya. Kita akan masuk ke next topic minggu depan. Itu apa lagi topiknya setelah pernyataan dan operasi-operasi? Tabel kebenaran biasa dan tabel kebenaran singkat ya. Nah, mungkin Ibu akan meminta beberapa orang untuk mengerjakan latihan yang pada modul. Mungkin Ibu tidak banyak lagi berinteraksi atau bicara seperti pertemuan pertama. Mungkin Ibu akan minta aja misalnya Ibu panggil Anissa, coba kerjakan latihan misalnya ya untuk minggu depan latihan yang ini. Bagaimana dengan tabel kebenaran, cara membuatnya dengan tabel kebenaran biasa, dan bagaimana nanti Ibu izinkan share screen gitu ya, share screen untuk nge-share. Kalian boleh coret-coret di PPT kan bisa kan ya, di PPT untuk share screen, PPT kosong nanti dicoret-coret pakai pensilnya atau pakai pen tape-nya gitu boleh ya. Nah, itu untuk minggu depan kan silakan kerjakan dari sekarang. Ya, untuk latihan yang pada modul minggu depan. Kalau yang hari ini sebenarnya kan minggu kemarin tuh harusnya. Kan, tapi kan paling telatnya minggu depan. Terus harusnya mahasiswa sebelum mulai dari Ibu ada dosen yang paling Ibu ingat sekali kata-katanya, jangan pernah masuk kelas itu dengan menggunakan otak kosong. Nah, itu nggak boleh, paling forbidden banget itu. Jadi kalau ketika ada materi, udah ada silabusnya di-share sama dosen, apalagi modulnya, apalagi videonya udah di-share, nah itu jangan pernah come to class without anything in your mind gitu ya. Dalam otak kita jangan pernah datang dengan ke kelas dengan otak kosong. Karena kan itu mesti dihargai kan dosen yang seperti itu atau pengajar kita yang begitu. Gimana susahnya bikin modul, gimana bikin videonya, udah di-share, udah di itu, kita malah ini nyuekin. Apalagi udah penuh kan e-learningnya, biasanya dosen gitu ya. Kebanyakan kan ya, udah pada penuh kan e-learningnya sampai pertemuan 16 ya. Nah itu kan udah bisa belajar sendiri. Ibu juga udah penuhin sampai 16, cuma video baru sampai pertemuan 6. Akan Ibu buat terus. Selesai, jadi kalian bisa nonton, bisa baca gitu ya.
Yang hobinya membaca tuh tadi pada membaca kan hobinya. Nah, itu udah dikasih bacaan. Yang hobinya menonton kan Ibu tanya tadi tuh, ada yang menonton, ada yang membaca, udah pas lah itu. Yang membaca silakan baca modul, yang menonton silakan menonton video. Oke? Oke, Bu. Kita mengerti? Oke. Untuk hari ini Ibu rasa Bu sampai di sini. For the next topic, I think Ibu rasa mahasiswa yang lebih banyak melakukan aktivitas. Ibu akan tanya-tanya aja. Coba kerjakan yang di modul nomor sekian, misalnya Fadila, Nabila, silakan di-share screen-nya atau settingnya yang sudah dikerjakan, dipresentasikan. Baik, gitu. Ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan. Sampai ketemu minggu depan, nanti Ibu share lagi link Zoom. Nah ini nih, pas pertama kali mata kuliah yang lain nggak nge-invite dosen juga untuk bergabung di WhatsApp group. Nggak tahu nomornya juga dosennya. Berarti di-invite WhatsApp group melalui e-learning juga? Iya, Bu. Nanti Ibu kaget kok mahasiswa nggak ngundang Ibu untuk bergabung di WhatsApp group. Tapi ada yang punya inisiatif untuk mengundang Ibu. Nah, itu berarti ada dua tipikal tuh. Ada yang nungguin di invite, ada yang pentingnya punya inisiatif sendiri untuk, ini udah ada ketua kelas nih. Udah, Bu. Besok kalau untuk the next semester gitu ya, cari tahu nomor dosennya ke teman, ke senior atau apa gitu. Nah, nanti di WA ibunya. Ini bisa digabungkan dalam grup WhatsApp buat kamu. Ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin akan end meeting ya.